Oke pioner, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Kita lanjutkan informasi Pi Network-nya. Dan kali ini kita masuk lagi di sesi tanya ya. Jangan pernah bosen kalau Mang Adun katakan. Karena apa? Sesi tanya ini menurut Mang Adun pribadi ya merupakan sebuah sesi yang sangat penting ya. Di channel Mang Adun ada banyak sesi dan salah satunya sesi tanya. Karena apa? Ini akan menjadi sumber pengetahuan bagi semua pioners ya, khususnya di sesi tanya ini. Jadi Mang Adun ucapkan kepada semua pioner siapapun ya, khususnya yang sudah bertanya dan menjawab juga, ada beberapa referensi jawaban yang sudah Mang Adun ambilkan untuk pertanyaan berikut ini. Ini langsung sampai berderet loh. Ini di waktu video kalau tidak salah satu akun satu HP beberapa akun ya itu ya. Terus ada yang nanya, ini yang pertama dari Pak Darlis channel ya. Pertanyaan saya, bagaimana kalau dua HP satu akun, nama yang sama, pelanggaran enggak? Oke, sama ini Pak Imam Musya Haddad juga ya. Kalau satu akun berada di dua HP gimana Bang? Sun ya, matur suwun ya, sami-sami. Oke, Mang Adun juga mengucapkan ya, karena ini penting ya. Jadi satu orang yang bertanya, semua orang jadi tahu. Oke, itu salah satu barokah dari bertanya ya. Kita langsung OTW. Beberapa hari ini Mang Adun berusaha untuk menghubungi moderator lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan mungkin ini termasuk sebuah pertanyaan yang mungkin ya menurut moderator Mang Adun nggak tahu konyol atau unik atau mungkin nggak seberapa penting. Karena apa? Karena dalam 2 sampai 3 hari, 4 hari mungkin ya, bahkan ya, karena ini kan udah dari 2 hari yang lalu ya. Ini Mang Adun terus masuk di picet, kok nggak ada balasan dari moderator. Beberapa pioner menanggapi gitu kan, dan memberikan jawaban juga ada gitu, tapi kok ini moderator nggak ada yang jawab satupun. Ada apa ya kan ya? Mungkin karena dianggap pertanyaannya pertanyaan sepele atau aneh-aneh lah, bisa dikatakan seperti itu kan ya. Tapi tidak apa-apa, ini untuk pengetahuan kita semua ya. Itu jadi bagaimana itu bagus. Pertama, pelanggaran enggak, terus penjelasannya apa, bagaimana, kan seperti itu. Dan ini bakal meluas dari pertanyaan ini ke beberapa pembahasan ya, dalam artian ada pembahasan selanjutnya gitu. Oke, kita masuk yang pertama. Ini ada yang menanggapi ya, dari sebentar, rasionya kita rubah dulu, nah biar jadi lebih besar. Yang pertama itu dari pioners yang atas nama Prajkop ya, tidak tahu. Terus emang bisa katanya seperti itu. Terus yang ada atas nama Seni 74 ya, atau Seni 74 itu pemborosan katanya. Mending yang satu untuk daftarin orang terdekat ya, itu masuk akal ya. Tuh, jadi ya ini menjadi meluasnya di sini ya. Jadi menurut yang beberapa waktu lalu kita share masalah kendala-kendala saat melakukan verifikasi wajah dari notifikasi deteksi wajah, itu menjadi salah satu, ada pembahasan di sini. Mang Adun juga udah sempet balas ya di sini juga. Mang Adun katakan ya, makanya saya hanya tanya moderator, maksudnya yaitu makanya saya tanya moderator, Pak, pengen tahu penjelasannya kan gitu. Nah terus dari yang ini yang dikatakan pemborosan, mending yang satu untuk daftarin orang terdekat. Di sini ada dua jawabannya, ada dua tafsir. Yang pertama, mending yang satu untuk daftarin orang terdekat, itu maksudnya hati-hati ya, itu maksudnya KYC-nya, proses KYC-nya ya, itu didaftarin untuk orang terdekat, HP-nya itu loh gitu ya. Jadi kalau bisa jangan ya benar-benar pemborosan, mending HP yang satunya itu dibuat download aplikasi Pi Network lagi, tapi dengan nama yang berbeda, maksudnya dengan orang yang megang beda juga, atau kita
tidak dengan nama yang sama ya gitu loh. Jadi untuk daftar orang lain lah, misalkan contoh Mang Adun nih punya adik ya. Nah adik Mang Adun ini nggak nambang, kebetulan Mang Adun punya HP 2 ya kan. Ya udah, nggak apa-apa, download aplikasi Pi Network-nya ya di Play Store, terus kita mining. Tapi saat proses KYC ya, itu pendaftaran namanya, tim referralnya itu pakai nama adik kita atau saudara kita siapapun ya di situ. Nah untuk nanti verifikasinya, KYC-nya prosesnya itu menggunakan orang lain, jangan pakai kita juga gitu. Karena apa? Karena di sini Mang Adun udah sempat bahas masalah ini di video sebelumnya ya. Mang Adun ingat itu ada semacam ini. Tapi kabarnya kalau HP tersebut sudah pernah digunakan oleh akun Pi Network, maka ya maksudnya itu maka itu mungkin salah ketik Mang Adunnya. Kalau digunakan lagi untuk aplikasi Pi Network dengan akun yang berbeda, akan terdeteksi sebagai akun palsu atau akun cloningan. Ngerti ya? Jadi misalkan nih Mang Adun punya 2 HP. Nah kebetulan Mang Adun tuh gunakan yang dua-duanya tuh atas nama Mang Adun. Nah kalau misalkan itu digunakan lagi ya, apalagi nih kalau yang ini udah lulus KYC, HP maksudnya HP yang satunya nih ya bekas dipakai lah intinya ya, apalagi sudah melakukan proses KYC maksudnya. Itu enggak apa ya, kalau misalkan lulus ataupun tidak ya Mang Adun juga nggak tahu, tapi yang jelas sudah melakukan proses KYC ya, contohnya nih. Nah itu kalau misalkan dihapus ya, terus kita masukkan nama pengguna lain, terus masukin juga proses KYC-nya dengan orang yang berbeda juga, itu akan terdeteksi akun cloningan atau akun palsu. Karena apa? Deteksi yang kita tahu pernah kita bahas di video sebelumnya, itu ada istilah email HP ya, itu langsung terhubung ya, yaitu menurut keterangan. Jadi hati-hati bagi pioners yang barangkali ya gitu kalau misalkan melakukan hal ini, yaitu satu akun ada di 2 HP, hati-hati ya. Oke, jadi kita lanjutkan. Oke, di sini terus juga Mang Adun juga sempat tanya ke yang Inggris ya. Jadi ke pichat Inggris gitu. Mang Adun juga menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Dear moderator, what if one Pi Network akun is on 2 phones ya. Jadi bagaimana atau kalau satu akun Pi Network itu digunakan di 2 HP ya. Tuh. Jadi ini jawaban ada 2 ya. Ada 2 di sini. Nah, kita coba terjemahkan satu-satu. Oke, karena ya Mang Adun nggak bisa bahasa Inggris. Nggak apa-apa ya, yang penting mah bisa kita nikmati sama-sama. Oke, menurut salah satu pioner ya, ini juga sama, nggak ada balasan di pichat Inggris juga gitu. Nah kata salah seorang pioner di sana, ada yang mengatakan gunakan satu saja, itu tidak membantu karena Anda tidak mendapatkan manfaat apapun ya, sayang. Jadi gunakan satu saja ya gitu, jangan dua-duanya. Oke, paham ya di situ. Jadi kalau misalkan punya 2 HP, yang satu HP-nya kasihlah, atau misalkan miningnya itu pakai nama orang, intinya orang lain lah, maksudnya bukan diri kita juga ya. Memang benar kita tidak mendapatkan apapun ya. Terus kita bisa lanjut ke yang jawaban kedua dari salah seorang pioners juga, ini atas nama Haikas ya, Haikas ya, betul. Di sini kita bisa terjemahkan di sini. Di sini ya, di sini bahkan lebih jelas. Jadi Anda akan melewati KYC di ponsel pertama dan tidak pernah, sampai huruf besar itu tidak pernahnya ya, dan tidak pernah melewati KYC di ponsel kedua. Menurut Mang Adun ini logis ya, karena apa? Ya wong sudah di ponsel yang pertama, masa mau KYC 2 kali di ponsel yang kedua juga ya. Ini
lebih logis ya, lebih masuk akal maksudnya seperti itu. Karena apa? Ya KYC mah 1 kali aja udah lulus ya lulus gitu. Walaupun kita punya 2 akun di HP yang satunya juga sama, kita yang KYC kita juga, tapi dikabarkan kalau kita sudah KYC di HP yang pertama ya HP yang kedua dan akun yang sama itu tidak akan pernah ya, tidak akan pernah atau tidak pernah melewati KYC di ponsel kedua. Alasannya ya karena sudah di ponsel yang pertama. Ini cukup jelas ya, walaupun bukan moderator yang menjawab, dan mungkin ini menjadi sebuah alasan bagi pioners di mana-mana ya, yang kalau misalkan nanya ke moderator atau masuk ke kolom piket atau ruang piket ya, itu gak dibalas-balas. Makanya mungkin langsung nanya ke Mang Adun aja, biar Mang Adun aja yang nyari jawabannya gitu kali ya. Nggak apa-apa, Mang Adun juga ya, kita sama-sama aja lah ya mencari setiap solusi dari permasalahan yang kita alami. Oke, seperti Mang Adun katakan, kalau misalkan Mang Adun bisa jawab ya Mang Adun jawab, kalau nggak bisa ya kita jawab bersama-sama. Oke, atau pioners yang lain gitu, jadi dicarikan solusinya. Thank you ya buat semuanya. Ini di video kali ini mau dirasa cukup jelas ya, yaitu jawabannya percuma ya, percuma kita gitu 2 HP yang satunya jadi gak bermanfaat. Terus yang kedua jawabannya yang lebih jelas lagi, di HP pertama kita bisa lulus KYC, tapi di HP yang kedua tidak akan pernah ya, seperti sini katakan tidak pernah melewati KYC di ponsel kedua. Ya itu karena yang ponsel pertama aja udah, yang ngapain mau 2 kali kan. Ya udah ya. Ya, Mang Adun rasa ini cukup jelas buat siapa tadi yang bertanya di sini, ada atas nama Pak Darlis Channel dan Pak Imam Musyahadat ya. Semoga jawabannya membantu dan bermanfaat ya. Oke, thank you buat semuanya. Barangkali yang lain juga ada yang mau bertanya, monggo. Kalau misalkan Mang Adun bisa menjawab ya, ya Mang Adun jawab. Kalau tidak bisa, kita bahas sama-sama ya. Barangkali pioner Mang Adun yakin pioners yang gabung di channel Mang Adun itu orang luar biasa semua ya gitu. Jadi ada yang misalkan Mang Adun ini orang awam kan, ada yang paham kripto, ada yang paham dunia teknologi, ahli IT banyak. Mang Adun yakin. Makanya kenapa banyak yang cuman nyimak-nyimak aja ya, karena udah cukup gitu loh, melihat saja udah alhamdulillah, udah bahagia lah gitu kan. Kecuali ada hal darurat baru dia masuk ya, baru beliaunya yang masuk, seperti itu ya. Oke, thank you buat semuanya dan tetap semangat ya. Oke, mau pamit undur diri dulu. Tetap sehat, tetap lancar rezeki, tetap diberkahi dalam setiap urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you pioner, bye bye.